Hermam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Bul Khairat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubasiruhunna wa antum akibun fil masajid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah memberikan motivasi kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memasuki 10 malam terakhir itu beliau melakukan i'tikaf. Makanya malam ini judul kita tentang i'tikaf. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berharap kepadanya nanti diberikan kekuatan, keimanan, dan keinginan untuk melakukan ini. Karena sebagian ulama menyampaikan bahwa i'tikaf itu adalah sunnah muakkad, sesuatu yang dianjurkan kepada kita. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika beliau musafir. Di bulan Ramadan beliau musafir, tak sempat beriktikaf. Makanya di tahun berikut Rasul itu beriktikaf sampai 20 hari, Pak. Tapi kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul adalah bahwa beliau iktikaf asyara awakhiru. Beliau itu beriktikaf 10 di akhir Ramadan hatta tuhaffallah, sampai beliau wafat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi nanti kepada kita esok itu sudah kita memasuki 10 malam ketiga, artinya dah malam ke-21. Yang ada kesempatan tentu kita lakukan. Apa sebab dalam iktikaf itu banyak manfaat dan faedah yang akan kita peroleh. Kalau kami dulu di Kampar, Pak, sampai sekarang, atau di daerah Rokan Hulu itu kan namanya suluk itu, Pak Haji. Suluk. Amalan suluk sama iktikaf itu sama, Bapak. Sama. Jadi ketika kami di pondok dulu, itu musyrif kiai kami itu menyuruh anak-anak kelas 6 untuk suluk. Wah, Ustadz sudah mencicipi 20 hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata suluk itu, iktikaf itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kenapa begitu, Ustadz? Karena salah satu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat bermanfaat bagi kita, Pak. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan oleh Allah, manfaatnya juga untuk kita. Dan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, itu mudaratnya juga untuk kita. Nah, ketika suluk itu, ketika kita beriktikaf dulu, salah satu anjuran syarat yang diberikan oleh kiainya bahwa kita tidak boleh makan, sampai dimakan pun diatur, Pak. Tak boleh makan sesuatu yang berdarah. Nah, puasa salah satu hikmahnya juga begitu. Lisihah, untuk kesehatan. Apa, Ustadz? Mengeluarkan, mendetoks racun-racun yang ada dalam perut kita. Sama, Pak, Bu, kita punya kendaraan, beli kendaraan baru, Pak Haji, kan. Pas hari ini beli kendaraan baru, motor baru, cobalah pakai sehari itu 1000 kilo, Pak Haji, ya kan. Jangankan 10 tahun, Ustadz, setahun pun itu kan bongkar mesin tuh, kan begitu, Bu, kan. Nah, begitu juga dengan tubuh kita nih, Pak. Salah satu hikmah puasa itu untuk mendetoks, mengeluarkan racun-racun, sehingga
kami yang keluar dari suluk tuh Pak, memang betul-betul ringan rasanya. Cocok bagi kita yang berat badannya berlebih kayak Ustaz nih kan. Kalau kita berlebih berat badan, yang bagus itu adalah puasa. Memang yang dimakan itu hari itu hanya Ustaz sesuatu yang berbentuk di sayur Pak. Sayur, buah itu yang boleh dimakan. Apa hikmahnya Ustaz? Yaitu menyampaikan agar nanti terjaga wudhu kalian. Karena kita beribadah, berzikir kepada Allah. Takutnya bentar-bentar ke WC. Tadi kan kayak Ustaz baru ke WC lagi. Apa sebabnya Ustaz? Salah satu, kalau dijaga makanan itu, pola makannya ketika kita intikaf khalwat itu, suluk itu, maka kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mulai dari azan zuhur tuh bahkan sampai mau maghrib tak ada ke WC itu Pak. Itu hikmahnya. Jadi ibu-ibu yang ada asam urat, yang tensian, apalagi di akhir-akhir Ramadan ini kan banyak naik tensi ini kan Bu. Kue alun, baju raya alun, THR alun, cair lah kan. Itu perbagus puasanya. Enggak Ustaz, tak ada turun tensi dah Ustaz, tak ada turun asam urat dah Ustaz. Tentu iya, manakan tidak. Awak puasa memang siang, tapi malam lebih pula pada hari biasa. Sebelum azan beduk buka, makan cendol kan. Habis itu salat maghrib lah, lantak pakai nasi kan begitu Bu. Pergi ke masjid, pulang tadarus, nanggung Ustaz, besok puasa biar kuat, makan lagi. Sahur tambah lagi 4 kali, 5 kali. Biasa siang tak puasa 3 kali kan. Ini 5 kali, mana kan turun asam urat tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu salah satu hikmahnya. Jadi nanti Pak, Bu, kalau apa-apa pergi iktikaf ke masjid, insya Allah Pak Ji kan, malam besok kita sudah mulai kan. Itu jangan disediakan rendang pula lagi Bu. Jangan yang enak-enak pula dibungkuskan lagi, biar pulang-pulang sehat dia kan. Ini enggak bentar-bentar ke WC jadinya. Itu hikmah yang Ustaz dapatkan ketika pembelajaran khalwat suluk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, apa hikmahnya Ustaz? Kita ini kan a'maru ummati, umur kita kata Rasul itu hanya berkisar sittina wa sab'in, 60 sampai 70. Wa qalilun ajuz, sedikit yang sampai di situ kan begitu Pak. Apalagi zaman-zaman sekarang kan, kalau tidak makan santan Ustaz tidak nyeleo makan kan begitu. Baru 30, 35 tensi itulah naik kan begitu Bu. 50 tak kuat berjalan lagi kan. Itulah yang dikatakan Nabi. Maka untuk menyeimbangi amalan-amalan umat yang dulunya sebelum Rasul hanya umur 60-70, sementara mereka ada yang umurnya 300, 500, 700, bahkan ada yang 1000 kan begitu Pak. Untuk mengimbangi itu, itulah Allah berikan salah satunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, caranya dengan iktikaf. Dengan nanti kita beriktikaf menjaga 10 malam terakhir itu, karena sebagian ulama menyampaikan kebanyakan diturunkan oleh Allah Lailatul Qadar itu banyak terdapat di malam ganjil di 10 malam terakhir. Dapat kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khairum min alfi syahri. Kalau dibagi 1012 itu sekitar 83 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya iktikaf yang kita perjuangkan itu. Apalagi Ustaz, awak pengen Ustaz naik haji. Pengen banget tuh Ustaz. Tapi umurlah 50 Ustaz. Umurlah 60 Ustaz. Kalau daftar kini nunggu 25 tahun. Ustaz kan nunggu 25 tahun nih Pak. Itulah hebatnya orang Indonesia nih kan. Banyak motivasinya naik haji. Kini 60 tunggu 25 tahun 80 mentah hidup tak tidak kita lagi Ustaz. Awak nak umroh Ustaz, tapi piti tak ada Ustaz. Awak cukup untuk makan saja Ustaz. Bagaimana ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis Baihaqi, Rasul memberikan motivasi kepada kita. Man i'tikafa asaro, siapa di antara kita beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan itu, hajjataini wa umrataini. Maka balasan pahala yang diberikan Allah itu sama kita Pak Bu, 2 kali kita haji, 2 kali pula kita umroh. Terakhir, ketika iktikaf yang kita lakukan itu amalannya terserah mau apa kita nanti, yang penting berzikir mengingat Allah, minta ampun kepada Allah. Di situ juga disampaikan oleh Nabi,
Siapa yang mendirikan malam-malam dengan iman mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ini terbukti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sepertiga malam itu Allah turun dengan malaikat-malaikatnya ke langit yang lebih rendah, ke langit dunia. Maka di situ disampaikan oleh Rasul, "Mayyad'uni fastajib lahu." Kalau kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Allah kabulkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa may yas'alani, kalau kita mengadukan persoalan-persoalan hidup kita, permasalahan-permasalahan kita, maka Allah fa'ati, Allah berikan solusinya kepada kita hari itu. Wa may yastaghfiru, kalau kita mohon ampun kepada Allah, fastaghfiru, Allah berikan ampunan itu kepada kita. Makanya salah satu hikmah Bapak Ibu, kenapa disunnahkan kita mengakhirkan sahur? Salah satu hikmah yang kita peroleh adalah untuk mendapatkan tahajud itu, Pak. Jadi dulu kalau kita di kampung-kampung kan enggak apa kan? Kalau sudah sahur tuh Ustaz, ama-ama awak bangunkan awak jam 3 tuh Ustaz. Sahur jam 3 Pak Ji kan? Mau salat subuh jam 5. Lama pula nunggu tak kantuk, lalu tak bangun jam 6, salat subuh hilang. Dapatkan fadilah utama, kan begitu. Maka hari ini disunahkan oleh Rasul, akhirkan sahur itu. Setelah sahur kita Pak masih ada jedah 10 menit, disitulah kita bisa tahajud kepada Allah. Habis itu kita siap-siap untuk rakaatul fajar. Hikmah bagus luar biasa Islam itu mengatur dan tidak memberatkan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan 10 menit tentang itikaf ini, kalau tak dapat 10 hari Pak Haji, kalau 30 hari kan, dapat 5 hari jadilah Bu. Tak dapat 5 hari nanti dapat 3 hari jadilah. Kalau tak dapat 3 sehari jadilah. Kalau tak dapat juga Ustaz, datang ke masjid, duduk di sini itikaf, pulang jadi juga lah. Itu itikaf juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum. Belum rupanya. Pas lipat HP nampak pula amplop kan. Ini bukan amplop untuk nyuruh pulang, tapi untuk kuis kata panitia. 1 laki-laki. 1 soalnya, berapa hari Rasul itu iktikafnya di akhir Ramadan? Nah ini Ustadz matanya jelek, tak perlu dibantu Pak. Kasih nama siapa? Nama saya Muhammad Ozil Al-Ghifari. Terus jawabannya, Rasulullah SAW beritikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. memang pintar-pintar anak gini kan, lengkap jawabannya. Sini diulang lagi. Salam lu, jangan ambillah dia cepat, salam dulu. Terima kasih lah. Kedua soalnya, yang perempuan ya, siapa nama istri Pak Ustad? Allah karim. Ustaz melawak pula. Soal kedua ya, iktikaf. Apa arti iktikaf? Ayo siapa? Unjuk tangan. Itu sini. Lulu. Kasih aja Ustaz kasih aja mic situ Ustaz. Terlalu jauh, lama nanti Ustaz. Situ aja. Cepat, nama. Nama saya Lulu Azizah. Langsung jawab. Jawabannya berdiam diri di masjid. Oh la ilaha illallah, luar biasa, subhanallah. Makasih Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jazak